Ternyata di peta kuno itu ditandain yang warna emas, biru, dan merah. Merah kota penting, biru kota biasa-biasa aja, dan Jepara dan lain-lain itu Ternate Tidore itu emas. Makanya bye-bye itu pulau pasir. Jangan main bilang punya Australia. Gua rasa masjid Indonesia kalau lagi hedon nih, kita lagi hedon nih. Iya, lagi hedon. Kita bikin masjid tengkorak yuk. Orang kita nggak mempan, Bu. Nggak mempan. Iya. Enggak. Pelajarannya dari Portugal juga dari Belanda, mereka secara kearsipan itu jauh di depan kita ya, Bu. Jauh Sejarah depan kita pun semua ada di sana ya. Amerika aja bangsa yang besar itu nggak punya sejarah. Dia kan baru 200 tahun. Oh iya, itu kan negara baru lah. Negara baru. Negara Jadi baru. dia rindu, dia cemburu sama kita Jadi sebenarnya. kenapa gue lihat dokumen foto Soekarno yang nggak pernah aku lihat seumur hidup. Jadi ternyata Presiden Soekarno itu kalau datang, gila jamuan kenegaraan zaman itu aja. Disambutnya iya dong. Oh, yang lampu kristal tuh sampai mungkin di gedung apa yang paling gila, besar. Bu, iya. Dan selalu megah. Pada kita meriah. negara baru loh ya. Weh, welcome aboard. Gue tuh Akhirnya ngeliat, kita bertemu. ngeliat apa postingnya Bu Koni itu, gue males tau gak lu? serem. Bukan iri banget gue. 5 negara. Ini nggak bener ini. 5 negara. Kok iri sih? Jangan begitu. Negara, fotonya bagus-bagus, captionnya bagus-bagus. Jangan caption bawa- jangan sampai chat GPT aja deh. Gue curiga dia bawa fotografer kayak Enggak lah, emangnya. ibu-ibu pejabat. Mohon maaf ya, kayak ibu pejabat. Gue curiga Enggak iya lah. tuh. Gue tuh pinter aja, gue cari gaya itu pertama. Dia mantan tentara NATO, jadi gue bisa wawancara soal pernatoan. Terus dia bisa gue arah-arahin kan, bisa lah, di briefing sedikit. Ini gitu. kayaknya bawa fotografer. Enggak loh, ngapain? Angle-nya keren banget, Wi. Wah, gila gue bilang. Dan ceritanya tuh lo detail. Saya kan penikmat yang begituan. Gitu Apa chat GPT Dan- ini bikinnya? Gue nggak tahu tuh. Oh mungkin dia nanya dulu ke ChatGPT, bener? Gue bagusnya angle dari mana? Gue di Portugal nih, gue mau bawa arsip nasional. Tapi kalau itu ya, yang gua mau lihat apa coba ya? Coba itu sejarah negara Ya. yang tidak saling menghancurkan. Kristen, Islam berapa Kan tahun di sana? berganti-ganti lah, Beratus ya. tahun. Dan apa coba kayak makannya Saint James, itu kan? Itu waktu Islam masuk dipindahkan dulu ke Cordoba dengan aman. Begitu nanti Kristen masuk lagi dibalikin lagi. Itu kan peran kayak gitu kan keren banget. Makanya semua peninggalan-peninggalan Portugal itu Ya. masih utuh ya, termasuk kita kalau ke Cordoba kan di Spanyol. Kan masih utuh. Hebat ya, Bu ya. Jadi gue tuh kagum gitu. Orang-orang kan nanya, Bu Koni kenapa masuk gereja terus? Lo dulu itu jadi Dulu masjid. masjid. Oh iya, iya, iya. Gimana sih lu? Saya waktu pertama kali tur ke Eropa juga kan kita masuk ke gereja-gereja kan? Iya. Iya. Jadi ya kita ngelihat lah kan kadang-kadang cuma diterangin arsitekturnya, Betul. sejarahnya, Terus apa siapa didirikan di pelukisnya, siapa. era Iyalah. siapa. Iya Orang benar. kita tuh kadang-kadang aduh Sensi, bener. 800 tahun loh Islam di 600. wilayah Iya, 600 kalau sampai itu ya. Iya kan, Benar. lumayan di lama. Jazirah itu nama Jazirah apa tuh? Ya, Portugis Spanyol itu Iya, kan? Portugis Spanyol. Kerajaan Dan- terakhir Granada ya? Peradaban Islam. Dan hebatnya semua masih ada dan jujur loh, inilah waktu itu Mur di sini berapa tahun, Roma berapa tahun. Jadi bukannya ditutup. Bu, pelajaran apa yang Ibu dapat ya dari kunjungan terutama ke Portugal? Sejarah itu penting. Tapi ini sejarahnya Sejarah. paling nyamat ini. Apa Ibu yang gue? ini sejarah mana ke nih? Portugal Dua. dalam rangka mau menulis Kalinyamat. Nah, Enggak, bukan menulis, dua hal. Dua hal. Satu, enggak kan aku nggak Portugal aja, Brussel, Belanda, Leiden, kemudian Portugal, Torre de Tombo tuh arsip nasionalnya, kemudian Spain. Jadi yang gue urus dua hal. Satu, aku ini kan nggak ada yang tahu, gue itu kan Dewan Penasehat Andri. Arsip Nasional. oh, Dewan Arsip Nasional. Ya, untuk urusan maritim. Oke. Nah, jadi itu hubungan Kalinyamat, Andri. Enrique. Oke. Nah, Oh, jadi gue pengen lihat buktinya karena kenapa Portugal tuh hebat banget. Dia tuh nyimpen dari abad 9 file-file tuh masih ada. sorry, nyimpen apa? File arsip Oh gitu? dari abad 9. Yang lebih gila lagi, gue ketemu Pak Dubes, Pak Alfonso. Dia bilang, Bu, lu mesti ke Coimbra. Universitas Coimbra itu Oke. punya buku dari abad 10-an begitu dan masih utuh. Dengan alam. Gue bilang, mana mungkin ya. Gue kesana dong ke Coimbra itu. Nggak kena rayap. Jadi nggak kena rayap, dan padahal gedungnya kan lembab. Maksudnya gimana sih gedung yang pernah mor. Jadi gaya-gaya agak mor gitu. Iya. Ya kan? Pas masuk itu namanya ukiran masih bagus sih, buku-buku tuh masih utuh, termasuk yang bludur-bludur. Lalu gue tanya pakai apa? Pakai kelelawar. Jadi tiap apa kapan tuh buku jendela itu dibuka dari abad 10-an iya, itu, kelelawar tuh masuk makan rayap. Jadi semua bukunya survive.
dalam hati gue nih Enrique ini pinter banget nih raja ya. Kok dia tahu? Nama rajanya Enrique juga ya? Gue rasa Enrique-nya Pak. Jangan. Karena Enrique kita Maluku. Iya, jadi raja kan. Sejarah Kalinyamat tuh abad 14, 15 coba. Nah makanya pertama dan tahu pas kita datang kan dibilang susunan acara lihat arsip. Gue bilang kenapa lihat arsip dulu, tanda tangan dulu, gue bilang gitu kan. Enggak lihat arsip, ternyata apa yang diliatin hebat banget ya penerimaan kita. Begitu masuk tuh ada meja kecil, udah dengan lengkap orang di situ. Dibukalah peta kuno kita itu, peta kuno Indonesia. Ya, seluruh dunia. Kecuali negara yang dia nggak datangin Australia kan, benua yang nggak datangin Australia, semua ada. Dan apa coba? Ternyata di peta kuno itu ditandain yang warna emas, biru dan merah. Merah kota penting, biru kota biasa-biasa aja, dan Jepara dan lain-lain itu Ternate Tidore itu emas. Artinya dianggap penting. Sangat penting dan secara politik juga sangat penting, secara perdagangan sangat penting. Makanya bye-bye itu pulau pasir. Jangan main bilang punya Australia. Ibu ini dapat kabar bahwa ternyata peta itu itu ternyata Pulau Pasir itu yang kemarin ada statement dari Kementerian bahwa itu memang punya Australia. Ibu menemukan fakta selanjutnya. Nah, tadi gue bilang sejarah itu harus kita buka jauh. Karena kalau sejarah kita pendek cuma sampai tahun 78 atau bukan ngomongin sejarah, ini ngomongin arsip. Politik bisa berubah, betul nggak? Penguasa bisa berubah. Archive catatan sejarah kecuali diubah. Nggak bisa. Jadi kenapa gue upload? Gue sebenarnya mau nunjukin sama orang-orang. Bukan karena ngeselin gue gitu. Gue mau sama orang-orang. Lihat deh dan coba pelajari. Karena gila banget tuh kayak Tomar tuh ada kota namanya Tomar. Itu itu di sana berkuasa. Padahal itu Islam. Padahal itu tempat pemerintahan Templar paling berkuasa selama Templar lagi 200 tahunnya pasukan Templar. Lu tau gak gue saking penasaran Templar itu kayak apa? Itu ada pulau kecil, gue mesti naik kapal. Gue naik kapal deh pokoknya. Gila nih. Gila kan? Selat Gibraltar? Enggak, di antara dekat-dekatnya Spanyol itu ada namanya pulau-pulau apa, gue lupa lah. Ibiza? Pokoknya, Ibiza sih pulau liburan, gue telanjang. Gue percaya. Oke. Pokoknya gue naik kapal itu dalam hati gue ya. Ini orang zaman itu ya, dia naik ke situ bikin kastil mempertahankan Portugis itu kan. Dan yang paling gila apa coba? Apa? Ketemulah bahasa rahasia mereka. Jadi mereka tuh bisa ngomong gini, misalnya stone, ya, dalam bahasa Portugisnya gue lupa apa, tapi itu artinya adalah gereja yang korupsi. Jadi banyak kata-kata sandi. Jadi mereka tuh ngomong pakai bahasa sandi. Itu dibuka di situ, keren banget. Templar itu cuma 200 tapi nggak pernah kalah loh itu. Kesatria Templar itu. Itu ada hubungan dengan Simon Templar itu nggak sih? Iya itu mah film. Dulu kan gua kecil nonton TVRI filmnya itu Bu. Pemainnya tuh Roger Moore ya. Tapi yang gue kagum ya, kenapa kita nggak sanggup begitu ya? Coba. Iya. Itu bayangkan loh. Dan tetap hormat. Udah gitu yang paling gue kasih tahu juga ambasador tuh, lu mesti ke gereja yang tengkorak itu loh. Yang isinya tengkorak semua manusia itu kan. Oke. Jadi itu gereja Asisi ya? Yang pakai ini Saint Assisi itu yang gereja kalau tentang agama tanya dia aja Bu. Iya, Dia udah pernah nyobain semua tuh. Assisi bener. By the way, gue ceritain dia kaget. Bowie itu udah pernah nyobain seluruh agama loh. Nah, gue tuh kesana dan itu tuh ternyata apa coba? Jadi waktu dia datang itu tuh moral masyarakat tuh lagi drop, lagi hedon banget. Ini pembelajaran nih, kayaknya kita mesti belajar dari situ. Jadi waktu itu eranya lagi pada hedon nih. Kayak Indonesia sekarang? Oke. Si Evora, nama kotanya Evora nih. Ya kan, Evora lagi hedon banget. Jadi si pendeta ini ngelihat, pertama itu. Kedua, banyak sekali makam-makam itu di tempat-tempat yang strategis buat perdagangan dan lain-lain. Udah deh, kita bongkar nih makam-makam, kita geser. Cuman dia bilang, karena masyarakat lagi hedon, ini gue ambil aja tulang belulang, gue bikin gereja. Jadi kebayang gak sih dari mulai masuk itu gerbang sampai terus altar ke dalam sampai semuanya tuh tengkorak tulang orang hedon itu. Yang orang hedon itu mayat-mayat yang harus pindah itu. Nah tapi memperingati untuk orang-orang hedon itu dengan tahu di gerbang tulisan apa? Ini tulang kami menunggu tulang-tulang kalian. Ngeri. Gerejanya sangkar. Bu, gua rasa masjid Indonesia kalau lagi hedon nih, kita lagi hedon nih. Iya, lagi hedon. Kita bikin masjid tengkorak yuk. Orang kita nggak mempan Bu. Nggak mempan. Iya. Enggak. Istrinya pakai apa? Dibilang gitu KW gitu. KW kok banyak banget kita. Terus katanya pesta di hotel bintang 5 gimana? Pesta di hotel bintang 5 gimana? Di toko. Dikira kita tuh nggak mikir kali ya. Bu, kita balik Bu. Ibu, jadi memang kita harus pelajarannya dari Portugal juga dari Belanda
Mereka secara kearsipan itu jauh di depan kita ya, Bu. Jauh Sejarah depan kita pun semua ada di sana ya. Semua. Dan gini ya, yang aku tuh harus ngomong kepada kita harus tahu, arsip kita tuh sebenarnya juga nggak buruk sebenarnya. Tapi pendek. Ya, pendek. Hanya dari Belanda ke sini, era VOC ke sini. Ya, tapi itu pun lu kebayang nggak sih dengan mereka pun Leiden mengapresiasi arsip kita. Ya. Tetapi dana arsip kita tuh kecil banget. Aduh, udah deh memalukan deh. Gue itu berangkat, mohon maaf ya, gue tuh berangkat biaya sendiri, semua biaya sendiri. Itu peradaban loh itu. Nah, disitulah makanya aku bilang, kalau kita paham peradaban, paham sejarah, justru yang paling mestinya paling gede dananya itu sejarah. Dan apalagi sekarang jangan dulu Kemhan deh, boleh nggak arsip dulu nasional? Iya. Bener nggak? Amerika aja bangsa yang besar itu nggak punya sejarah. Dia kan baru 200 tahun. Oh iya, itu kan negara baru lah. Negara baru. Jadi baru. dia rindu, dia cemburu sama kita sebenarnya. Jadi kenapa gue bilang sekarang mendingan anggaran pertahanan itu digeser dulu ke Andri. Karena gini, di kita tuh gue ngerasa, jangan salah loh, gue kan dealnya banyak sama tentara ya. Gue tuh ngerasa kita tuh kehilangan spirit bahwa bangsa Indonesia tuh bangsa yang besar. Di masa lalu. Ke masalah maritim. Bagaimana kekuatan Kalinyamat, bayangin dia tuh musuh Portugis loh. Iya. Tapi ditulis 3 kali di Portugis nyerang kan dia nggak pernah kalah. Dia nggak pernah kalah. Makanya di torpedo itu karena itu nggak pernah tenggelam kapalnya. Kita tuh sebenarnya kalau aku baca Kalinyamat, sistem senjata aja kita lemah. Tapi dari faktor pembuatan kapal orang Tiongkok kita jauh lebih unggul. Jung segala macam kalah lah. Kalinyamat. Hubungan sama Jepara karena dia suplai kayunya. Bukan, Jepara itu Jepara itu dia kerjasama dengan, jadi dia kayak bikin galangan kapal ya. Bukan galang gini, makanya gue suka gemes. Itu tuh nggak ada PT PAL zaman itu, kagak ada Menteri Pertahanan, kagak ada Menteri BUMN. Tapi keren banget. Ini larinya ngomongnya mau kemana sih? Aku mau ngomong, kagak ada menteri-menteri begitu. Tapi bisa hubungan sama Bone, bikin kapal. Semarang gue produsen kapal. Jadi katanya dia itu kayunya aja. Nah, dia bikin semuanya di sana, sampai bikin galangan pertama kapal dagang karena dia jadi hub. Kan Singapura nggak ada waktu masih kelelep. Belum ada Singapura masih jadi. Di mana dia buat hubnya? Ada. Dia jadi hub. Di Jepara ada. Oh, bekasnya ada, Wi. Iya, kemudian dia itu jadi produsen kapal perang. Nah, kapal dagang dia Cina pun pesen dari dia. Hebat banget ya. Makanya ditulis di sejarah Portugis itu Rainha de Jepara. Jadi orang yang sangat ditakuti, ratu yang sangat cantik. Takutin, Wi. Jadi kapal-kapal Eropa, kapal China itu jauh lebih kecil ya daripada produksi Jepara. Bayangin kapal paling besarnya Portugis bisa muat 100 orang, udah panghebat nah bahasa itu. Jepara? Nah, Jepara 1000 orang. Jadi udah kayak kita nggak kapal induk sekarang gitu kagetnya. Nah, coba itu sampai para pencatat ini. Gue baru tahu nih. Ya, makanya. Dan lu tahu nggak kenapa akhirnya Indonesia menjadi kerdil dalam pembangunan kapal? Karena penjajah. Dulu penjajah dulu membuat aturan bahwa Indonesia, Jepara tidak boleh membuat kapal-kapal besar. Diatur ukurannya. Dan itu kenapa gue ke Belanda. Gue ke perusahaan kapal zaman dahulu dari tahun 1828. Kan di Belanda ada yang kapal contohnya tuh. Bukan cuma contoh, itu namanya Damen. Si perusahaan kapal itu. Itu lu masuk ruangan besarnya kan gue diterima CEO-nya tuh. Jadi lu lihat dari masuk itu, kapal-kapal yang pernah masuk Indonesia dulu masukin barang semua dari Indonesia, lada dan lain-lain. Dengan nama kapal itu nama-nama pulau kita. Ada nama Belau, kapal Belau. Ini pokoknya nama-nama pulau kita, nama Jakarta, nama apa gila nggak? Dari tahun 18 itu nama kapalnya ada, ukuran kapalnya ada, tahun asal kapalnya ada. Udah kan? Gila banget kan? Dan si perusahaan Damen ini masih ada sekarang. Gue tanya lu sekarang bikin kapal apa? Kan dia punya 2 galangan kapal perang. Ya, galangan kapal yacht. Ternyata dia bilang sekarang paling banyak dari situ 500 orang terkaya Forbes pesen Yah dari situ. Gua makanya kan yang gua upload itu, yang gua lagi pesen Yah nih gitu kan. Gua tuh percaya tuh. Nafsu ya? Tinggal masalah ukurannya aja berapa ya. Kalau gua kan besar yang miniatur. Yang gua nggak bisa lihat cuma punya ini Raja Saudi Arabia. Karena dia ditaruh di tempat militer. Nggak boleh. Terlalu gede. Nggak boleh. Itu kapal kayak apartemen bukan kayak rumah ya. Apartemen masih kecil. Hotel. Iya hotel jalan. Bu, saya kita balik ke back to topik lah ya. Jadi apa cerita atau dokumen tentang Kalinyamat yang Ibu dapat dari kalau intinya itu untuk konfirmasi saja bahwa Kalinyamat itu ada. Kan yang dan diakui oleh bukan lagi diakui, dia ada di arsipnya. Dan tahu nggak profesor dari Universitas Katolik di sana tahu kita mengangkat itu, mantan duta besar Portugal Indonesia. Mereka datang ke sini akan bikin film semua benteng-benteng Portugis
yang pernah dibangun. Jadi bagaimana dulu Portugis tuh menganggap kita penting, makanya kan sistem defense dia keren banget. Iyalah. Nah, Kan nyambung kalau dengan dalam konteks Enrique gue sebagai anak, kan ada nanya gini sama gue, sebenarnya ibu nih ahli sejarah atau ahli militer loh. Gue nggak ada hubungan sama ahli-ahli, gue senang belajar aja bener nggak? Emang apa salahnya gue belajar sejarah ya? Kayaknya aneh juga. Nah, jadi gue mau ngangkat ternyata kita tuh bangsa hebat banget secara maritim. Nah, spirit ini yang mesti kita bangkitkan. Makanya Pak pemimpin ANRI, Pak Imam, ingin bertemu dengan engkau terkait Enrique. Insya Allah tahun ini akan program jalur rempahnya pemerintah ini jalan nih, Wi. Jadi bagus juga. Selama ini kan dananya kan tersebar di mana-mana. Kenapa kita nggak ini? Karena untuk mengakui bahwa Indonesia zaman dulu tuh hebat banget. Dan itu menurut aku ya, itu kan pertahanan negara dalam konteks lain loh. Oh iya. Bayangkan arsip tuh bicara loh. Gue lihat dokumen foto Soekarno yang nggak pernah aku lihat seumur hidup. Jadi ternyata Presiden Soekarno itu kalau datang, gila jamuan kenegaraan zaman itu aja. Disambutnya yang lampu kristal tuh sampai mungkin di gedung apa yang paling besar. Dan selalu megah. Padahal kita negara baru loh ya. Kita baru negara lahir. Belum apa-apa, baru lahir, baru pie lah, 10 tahun ya. Iyalah. Disambut oleh Kennedy, oleh Marilyn Monroe-nya ya kan. Monroe itu, ini kan cerita. Gue lihat fotonya, Bu. Tapi aku disambut heran, oleh Churchill, itu oleh di jalan orang Fidel Castro. Dinernya tuh model dinner kenegaraan yang hebat. Sangat dihormatin. Nah itu apa coba? Gimana cara kita begitu lagi? Jadi salah satunya adalah kita tahu di zaman Pak Karno, kita adalah the strongest country in Southern Hemisphere. On military. Yes, that's why. Jadi artinya Korea, Jepang di bawah kita semua ya? Aduh jauh. Jadi kita tuh negara terkuat di selatan Katulistiwa. Dan sangat ditakutin. Number one. Makanya walaupun waktu kita untuk operasi Mandala itu one way ticket. Jadi kita bisa berangkat pulang itu ke Mangke sebenarnya. Tapi itulah diplomasi keren. Amerika langsung mikir, gila nih, dengan bomber, dengan segala macam, dengan kapal perang paling hebat waktu itu, era itu, ya langsung deh. Termasuk persenjataan ya, mewah banget dulu ya. Iyalah. Bantuin siapa? Rusia? Dua negara. Justru pinternya Soekarno, makanya nih gua gemes nih. Soekarno itu pegang dua-dua. Rusia dipegang, Amerika dipegang. Cerdas ya. Cerdas. Nah, politik luar negeri kayak gitu yang gue mau. Kalau sekarang jadi serba bingung. Enggak enggak FIFA. Ngomong FIFA nih gue jadi kesel. Tapi ya kembali ini soal arsip itu ternyata itu jiwanya bang. Setuju. Gini. Kali Nyamat nih saat ini di Indonesia udah jadi pahlawan nasional. Itu yang gue nangis darah kemarin gue di Moskow. Jadi harusnya tahun ini Bu Mega udah bicara, bayangkan di atas kapal Dewa Ruci. Kalah sama, mohon maaf dengan segala hormat, yang tadi sejarah pendek. Jadi yang baru, aku tetap menghormati siapapun pahlawan kita. Tetapi yang kita lagi lihat, ini ada legend loh, yang orang di Portugis saya nyatet. Dan yang paling gila kalau Kali Nyamat nih. Dia ini kan ratu yang cuma usianya dia memerintah 30 tahun. Itu pun kepaksa karena suaminya dibunuh. Oke. Nah, terus si Aceh nih, karena dekat di Malaka, Aceh ini minta bantuan Ottoman, bagian dari Ottoman Empire. Aliansi. Tapi begitu si Portugis masuk Malaka, Johor minta tolong Kali Nyamat. Waktu itu belum ada SMS, belum ada BBM, belum ada apa-apa. Coba gua nggak tahu gimana caranya. Pokoknya Johor bilang panik nih, ada Portugis nih. Terus Aceh juga yang jelas-jelas Ottoman tinggal dia telepon, tinggal dia cari, dia minta tolongnya Kali Nyamat. Dan Kali Nyamat dengan keahliannya nyetop logistik, nggak bisa makan. Si orang Portugal tuh nyatet dia nggak bisa makan, dia susah dapat logistik. Jadi di choke point sudah dimainin sama dia. Di choke point sama Jepara. Bayangkan Jepara di sini, Malaka di sini. Yang kerajaan dua dekat situ. Perempuan Kali Nyamat. Kita punya Malahayati. Kita Malahayati nggak kalah hebat. Nah kalau Malahayati, maksudnya kita punya perempuan hebat nih. Malahayati sebenarnya kalau mau diangkat sejarah perempuan Aceh, Sultan Aceh itu juga hebat. Ini dua-dua jaga Raja Laut ya. Itu apa Panglima Laut pertama itu? Panglima Laut, dua-duanya di Panglima Laut. Loh, Kali Nyamat 17 tahun pertama itu. Kali Nyamat itu dia 17 tahun masih namanya masih Retno Kencana, belum menjadi ratu kan, belum jadi namanya belum jadi Ratu Kali Nyamat. Itu disuruh bapaknya ke Banten. Pimpin lu nyerang kerajaan Hindu, lu atur tuh logistiknya sama kapalnya. Jadi 17 tahun dia di atas kapal sudah nyerang kerajaan Hindu. Gila ya. Malahayati membunuh Cornelis de Houtman di atas kapal. Nah itu di Rencong.
Nah Wah, ini sih gila. Coba. Pahlawan-pahlawan. Makanya jangan main-main sama perempuan kok datang gelo. ini di bawah rencong jangan. Bawa rencong, Nggak, beceng gue lu. surprise bahwa Kalinyamat belum pahlawan nasional, gue surprise. Makanya ngomongin dong please deh. Tahun ini kalau nggak Kalinyamat nggak pahlawan nasional, kayaknya gue nangis kita depan bukannya istana. merendahkan Raden Ajeng Kartini yang cuman menulis buku apa namanya Habis Enggak, itu Gelap juga Terbitlah hebat Terang. banget. Itu sudah hebat. Tapi Itu maksud juga, gue ya, kok cuman dia doang yang Dan ada. by the way, tadi ngomong Kartini ya, tahu nggak di Jepara itu 3 perempuan hebat, Kartini, Kalinyamat, dan 3000 tahun sebelum Kalinyamat Ratusima. Semua orang Very powerful lady. Hebat Jepara tuh. Gitu. Nah hebat. itu makanya Makanya kok cuman hati-hati sama perempuan lu. Wi. kalau itu lemes gua. Udah selesai. Woi dibilang gitu. Udah kalah gua udah. Padahal agamanya belajar dari semua agama ya. Dia belajar semua udah. Iya, cuman kalau ketemu wanita tuh lemes gua lah. Agamanya tersendiri tuh. Itu sendiri. Bu, sekali lagi, tadi itu menarik tuh, karena kalau kita lihat di netizen, kepengen banget kita membahas tentang Kali Pasir. Apa Pulau Pasir tuh? Iya, Pulau Pasir Ya, Asmor. Ams apa itu, saya lupa Asmor. ya. Asmor gitu. Kan memang Ibu menemukan peta bahwa itu adalah bagian dari Indonesia. Jadi peta itu kan peta Kesultanan Lama nih. Ya. Jadi kerajaan lama kan kalau kita tahu semua kita bisa digging. Cuman masalahnya kemarin ini kan ke perjanjian kita dengan Portugal arsip itu kan sempat terhenti. Oke. Ya kan? Jadi sekarang Ambassador Gomez yang sekarang sedang bikin film, minggu depan dia datang akan mengcover Semana Santa, upacara Semana Santa di Indonesia Timur. Keren banget nggak sih? Semana Santa itu kan berarti kita belajar dari Portugis. Menggotong Bunda Maria itu keliling-keliling kan keren banget. Itu kan budaya culture dari Portugis. Wilayah Flores, wilayah Semua Flores, semua. Nah, termasuk Depok kan ada peninggalan Portugis. oke. Lo bahasa kita meja, jendela itu bahasa Jendela Portugis. ya Portugis. Sepatu. Ada 500 Sepatu. bahasa Portugis. Yang 500 melebur. kata. 500 kata yang Yang dipakai melebur. oleh Di bahasa Aceh Indonesia. ada yang matanya itu. Oh, itu Lamno. Yang Itu daerah paling turunan cantik. Portugis. Lamno. Karena kan ya kan daerah perbatasan kalau Betul. Aceh. Itu Aceh dan itu Portugis. bentuk orangnya kan beda-beda. Ada yang Dan yang gue lagi bule. mau cari juga selain Asmor, nanti kalau udah tanda tangan kembali kan sekarang makanya Tapi sekarang sikap pemerintah Makanya mengakui ini bahwa itu pulang. punya Australia, Bu. ketua itu pernyataannya Ambassador Hafiz pertama kali bilang bahwa itu punya Australia. Ternyata? Nah, ya tadi sejarah itu kan panjang. Iya. Mau ngomong dari sejarah mana gitu loh. Iya kan, makanya gue itu dari awal inget nggak soal Laut Cina Selatan gue paling beda. Begitu diteriakin Amerika nggak ada historical claim, lu aja kali kagak belajar sejarah, main-main dong jadi orang. Mainlah ke Taiwan, Iya. karena semua bukti tentang Nine Days, apa si pulau-pulau Nine Days lain itulah si Nansha segala macem. Iya. Ada, memang ada logistiknya, militernya ada semua di sana. Jadi menurut aku itu juga kita belajar nggak asal ikut apa yang didiktekan orang. Iya. Dan Terutama dengan ikut didiktekan kemunafikannya Barat. nah, itu. Itu tuh. Oh iyalah. Karena sekarang kita harus berani mengambil sejarah dan gue berharap cepat. Dan kita harus bersikap, Bu. Ya. Saya kasus Enrique yang saya perjuangkan, saya udah keluar duit banyak loh. Pasti. 500 tahun ditutupin oleh Eropa. Kalau pengeliling bumi pertama itu Magellan, bukan. Dan kita dapat dokumennya dari Portugis, dari Spanyol. Nah. Di Indonesia tidak ada, Bu. Di sini kita malah dilecehkan, dianggap mengada-ada. Itu aku udah ngomong sampai waktu kemarin gue di Torre de Tomo aku ngomong bahwa aku punya teman yang meneliti Enrique dan kalau orang kita yang ngomong gitu kan marah ya. Iya. Kok dia? Oh ya ada. Saya pengen. Ya dia malah Oke. ingin tahu Iya mana dong. gitu. Itu yang tadi aku bilang sampai ada. Sejarah itu kan tentang hipotesis kan. Betul. Ada profesor dari Catholic University yang langsung tertarik malah terus ngirim ini loh yang saya pelajari, dia malah kirim data dia tentang Sumatera dan lain-lain tapi masih dalam bahasa Portugis. Iya. Tapi nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa dia kirim bukunya. Jadi ada apa sih antusiasme bahwa lu tuh juga negara hebat gitu loh. Bukan malah mau Iya, menutupin kan gitu. Oke. Dulu aja kita hebat ya. Dulu kan kita belum apa-apa, baru 10 tahun merdeka ya. Bung Karno bisa membawa kita dalam posisi seperti itu. Ya. Kan sekarang kita lebih maju daripada zaman Bung Karno. Karena itu yang kok geli banget. Kan tadi aku bilang kan gue singgung kan aneh nih sekarang. Kita ini sekarang udah berapa kali lebih besar dari Jepara. Ya. Harusnya kan kalau kita itu matematik sederhana, ya kali aja lu kali Jepara waktu itu kan begitu. Iya. Iya dong, harusnya. Jadi kalau sekarang si Portugal masih pakai tinta yang sama, kita harusnya udah super emas nih. Bener gak sih? Kan gua kaget, ini apa sih kok warnanya beda? Oh ternyata ada namanya. Dan nama-nama kota masih lain-lain loh. Jepara masih sama, tapi yang dekat-dekatnya itu lain-lain. Mungkin Demak, misalnya Ya apa ada itu? yang lain-lain. Nah, Bukan itu loh. Terus ada deket dia tuh ternyata nggak penting, baru ada merah. Merah tuh kota agak penting. Tapi yang emas tuh Jepara. Terus seluruh Maluku
hampir seluruh Kepulauan Maluku itu Mas. Karena incarannya dia. Karena pala dia ngejar Ah, biawak kan. Filipina kan? Iya, iya. Segala macam. Oh, oke. Oke, menarik. That's good. Gila ya. Udah berapa menit nih? Jadi apa moral of the story? Hormati arsip, Ya. tambah dananya arsip nasional Dan supaya jas merah. jangan lupakan sejarahnya. Dan Bu, kita kejar kebenaran sejarah. Saya ngalamin tuh. Saya nulis Enrica ada yang ngotot, wah itu Pak Helmi ngarang, di mana buktinya? Orang Indonesia bukannya bangga gitu, enggak. Atau bantuin digging. Iya. Kalaupun dia nggak yakin, Iya. harusnya bantuin Betul, digging dong. digging. Kita iya dong. Jadi satu orang cuman modal dia bahasa Spanyol doang. Wah, gitu. Wah, orang ini saya bilang Jangan enggak. curhat Pak, jangan curhat Pak, tenang. Enggak. Iya, Saya iya. agak ini Bu, emosional. Umbuk kelas. Saya udah serius nih Bu. Dana, tenaga, pikiran gitu. Tapi kita alhamdulillah titik itu mulai udah di ujung lorong itu udah mulai titik-titik terang. Dan ternyata dia orang Tidore Bu. Oh, dari Pulau Tidore. Di Tidore ada suku namanya Awan. Dia tuh sukunya diperkirakan Awan. Oleh karena itu orang Malaysia mengklaim dia namanya Panglima Awang. Oh, oke. Dan tentara-tentaranya pasukan-pasukan armadanya Magellan itu banyak yang ada di Tidore. Oke. Oke, kita tutup dulu. Inilah kami kalau udah bercanda kemana-mana ya. Ketawa-ketawa. Thank you, Bu. The lady. Siap. Lady apa nih? Lady Kalinyamat. Habis. Kalau kita bikin filmnya suruh dia aja jadi Kalinyamat. Jangan gue dong. Jangan dulu regulasi ruhnya dulu dia kali nyamat ngomong. Lu jangan ngomongin dulu. Ntar lagi. Saya tunggu tulang belulangmu. Kenapa jangan? Enggak bercanda. Gue jadi ingat gereja itu loh. Bayangin dong pas lihat gereja tulang, terus di atasnya cuma tulisan gitu. Kami tulang belulang di sini, menunggu tulang belulangmu. Kayak kita harus bikin itu di Indonesia. Bikin masjid itu deh di Indonesia. Iya, setiap provinsi kita bikin. Walaupun tulangnya Biar KW ya. berhenti nih. Tulangnya KW. Biar aja. Gue udah serius lagi. Biar berhenti nih hedonisme, ya Iya. korupsi. Aduh. Gue udah serius, mau bilang warir bentuk tulangnya KW, palsu lagi. Berhenti dengan brand-brand KW yang dipajang-pajang ya. Oke. Mari kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Aduh, kacau deh.